Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan yang menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati yang menonton video ini, pada kesempatan kali ini saya, Muhammad Kenzo William, akan menyampaikan pidato mengenai dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, dan menyesuaikan tarif pajak dengan standar internasional. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga kenaikan tarif ini akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari. Beberapa barang yang kemungkinan mengalami kenaikan PPN meliputi barang berwujud seperti elektronik, pakaian, tanah, rumah, perabotan rumah tangga, makanan kemasan, dan kendaraan, serta barang yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, jasa industri, dan komersial. Namun perlu dicatat bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa pengecualian terhadap kenaikan PPN ini. Barang-barang kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat luas, jasa layanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja tidak akan terkena kenaikan tarif PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak negatif kenaikan PPN. Hadirin semua yang saya hormati, kenaikan tarif PPN ini tentu akan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Ketika harga naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi atau bahkan terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penurunan konsumsi ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, kenaikan PPN juga dapat memicu inflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengikis daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini dan memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan. Di sisi lain, kenaikan PPN diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, jika pendapatan tambahan dari kenaikan PPN ini dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan tambahan dari kenaikan PPN digunakan secara efektif dan efisien untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. 2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kenaikan PPN ini. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan lebih lapang dada. Ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif dan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan PPN, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka. Keempat, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar dampak negatif dari kenaikan PPN tidak semakin memberatkan masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat harus diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Terakhir, pemerintah harus memantau dan mengevaluasi dampak dari kenaikan PPN ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditemukan dampak negatif yang signifikan, pemerintah harus siap untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan kebijakan yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan hati-hati dan disertai dengan langkah-langkah pendukung yang tepat agar tujuan peningkatan pendapatan negara dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.